good morning. Good morning. Good morning, Miss. How are you today? I'm doing great. How are you, Miss? Good, Miss. How are you? Good, Miss. Very well, Miss. How about you, Miss? How are you, Miss? Miss, apa kabar? Stand up, please. Greetings to our teacher. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, too. Sit Silakan down. duduk. Baik, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, mungkin Miss minta satu orang untuk bisa bawakan doa untuk kita sebelum memulai pelajaran kita. Ayo, siapa yang bersedia? Me. Oke. Miss and friends, before we start our class, let's pray together. Start. Amen. Amin. Oke. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman tahu tidak apa itu simple present tense? Tidak tahu, Miss. Tidak tahu. Tenses, Miss. Tenses. Kalau tenses itu berbicara tentang apa? Tidak tahu, Miss. Oke, baik. Di sini Miss akan kasih sebelum masuk, Miss akan kasih kalian pertanyaan. What is your favorite subject in school? Itu kayak apa mata pelajaran yang kalian suka di sekolah ini? Saya Miss Boleh? bahasa Inggris, Miss. Ada lagi? Saya Miss agama PJOK, Miss. Oke, nice. Baik, sekarang kita masuk pada materi yaitu simple present tense. Di sini simple present tense itu menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari teman-teman. Jadi di sini tuh lebih pada fakta dan juga kebiasaan atau biasa adik-adik sering lakukan begitu, kayak bangun pagi habis itu buat apa, kemudian pergi ke sekolah, kemudian balik lagi. Nah, di sini pengertian simple present tense itu adalah tense yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sebagai kebiasaan atau sesuatu yang bersifat rutin. Jadi, selain itu juga biasa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Oh, Miss, berarti seperti kalau kita mau ke sekolah, mungkin kita berdoa dulu. Iya, itu juga termasuk. Itu masuk ke rutin. Nah, oke. Selanjutnya, kapan simple present tense itu digunakan? Nah, di sini simple present tense digunakan itu pada saat ketika teman-teman hendak mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Seperti ibu kota Indonesia ada di mana? Jakarta, Miss. Nah, itu kenapa dibilang fakta? Karena memang itu benar-benar ada bahwa ibu kota Indonesia ada di Jakarta. Nah, terus sebelum kita menyelam lebih dalam, kita ingat kembali struktur dari sebuah kalimat. Jadi, kita dapat katakan bahwa sebuah kalimat jika menjadi sebuah kalimat dalam simple present tense itu terdiri dari subjek dan juga predikat dan pelengkap. Tapi di sini Miss hanya kasih dua saja, yaitu subjek dan predikat. Oke. Untuk rumusnya, baik. Rumusnya itu ini untuk yang rumus umum ya, Miss kasih untuk rumus umum. Yes.
Jadi teman-teman, di sini masih masuk rumus umum dalam membentuk kalimat atau pola dari simple present tense. Di sini subjek tambah verb 1 atau biasanya disebut sebagai kata kerja dasar. Kemudian bisa juga ditambahkan s atau es dan ditambahkan dengan objek. Ya. Baik. Kalau subjek itu teman-teman tahu, ada yang tahu subjek itu terdiri dari apa saja? Noun. Saya. Oh ya, saya, terus Kamu dia. Saya, kamu, dia, Dia, mereka. mereka. Jadi subjek itu terdiri dari saya atau I, you, Ayu Dewi. ya, Ayu, They. they, we. Oke, bisa juga ada dari yang untuk menyatakan seseorang itu kayak pakai dia perempuan atau dia laki-laki atau benda, itu biasanya dipakai dengan he untuk laki-laki, she untuk perempuan, dan it untuk kita menyatakan sesuatu benda. Nah, kemudian verb. Ada yang tahu verb? Kata kerja. Oke. Di sini kata kerja, di sini sebenarnya verbnya tuh banyak. Ada verb 1, verb 2, tapi kita karena belajar simple present tense di mana itu yang sedang terjadi, jadi kita menggunakan verb 1. Verb 1 tuh kata lain dari kata kerja dasar seperti bermain, play. Terus ada lagi yang mau tambahkan kayak Lari. ya, lari, run, Lompat, lompat, jump, Berenang. berenang. swim. Kemudian yang ini tuh nanti kita bisa masukkan, tapi Mem akan jelaskan setelah kalimat yang berikut. Kemudian yang ini objek. Jadi objeknya itu nanti kita terserah mau kasih objek tentang suatu bangunan seperti sekolah atau mobil atau sepeda atau motor begitu. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya yaitu adapun kata-kata yang biasa digunakan dalam simple present tense, di mana ada kata di sini dibagi menjadi dua, yaitu bukan verb tapi frekuensi dan juga kalimat ya frekuensi dan frekuensi. Di mana di sini tuh menggunakan kata always, kemudian usually, kemudian general, kemudian seldom, dan never, kemudian never, kemudian every day. Every day itu teman-teman bisa bebas mau every itu bebas mau every day atau every week atau every month. Jadi di sini mau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Atau bisa juga teman-teman tulis every morning atau saat ini every morning, every night. Itu merupakan bagian dari kegiatan atau rutinitas yang dilakukan dalam bentuk pola simple present tense. Baik, kemudian yang berikutnya kita masuk pada pola kalimat yang digunakan. Baik, pola kalimat yang digunakan di sini tuh ada pertama yang umum, dimana menggunakan to be. Contohnya kayak Anggi is lawyer. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah pelajari apa itu subjek. Jadi Anggi itu termasuk apa? Subjek. Kalau is Verb. To be. ya, to be juga bisa, verb juga bisa.
Oke. Tapi dalam hal ini kita gunakan verb one. Oke. Kemudian lawyer ini adalah objek. Oke. Kemudian yang berikutnya dalam kalimat simple present tense ini dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu kalimat positif. Nah, kalimat positif ini rumusnya itu adalah subject plus verb one atau verb 1 tadi, terus plus objek, bisa juga adjektif, bisa juga adverb. Jadi subjek plus kata kerja pertama plus objek plus kata sifat atau kata keterangan. Contoh kalimatnya itu seperti begini teman-teman. Sabar ya. Kalimatnya kayak I go to school. Baik teman-teman, di sini mana yang subjek? I. Oke, subjeknya I. Go masuk ke apa? Kata kerja. Oke. Ya, to school ini masuk ke, dari antara ini mana yang termaksud? Dari antara di belakang ini, objek, adjektif dan adverb. Objek. Salah ya Miss? Go to. Ayo teman-teman. Adjektif men. Tidak. Apa? Coba perhatikan baik-baik. Objek, adjektif dengan ini. Kalau objek itu lebih ke benda, adjektif sifat, dan ini kata keterangan. Jadi kata keterangan itu luas teman-teman. Bisa keterangan tempat, Oh, itu waktu. kata keterangan. Iya. Di sini kata keterangan. Jadi adverb. Adverb Miss. Iya. Benar sekali. Miranti bilang adverb of place. Karena menjelaskan tempat. Oke. Kemudian yang berikutnya itu Lia watches TV every night. Baik, teman-teman, dia ini sebagai apa? Subjek. Kemudian watches. Kenapa di sini dibilang watches? Ada yang bisa menjawab? Di sini kenapa ditambahkan es di belakang? Watches. Kenapa tidak pakai kata kerja pertama saja? Kayak watch. Karena mengikuti rule yang ada, kalau mengulang berarti pakai S. Ada lagi pertanyaan lain? Kurang tepat. Karena Ayo teman-teman coba perhatikan baik-baik. Dari bisa dilihat dari subjeknya. Karena orang kedua subjek. Iya. Jadi di sini teman-teman, kalau kita menggunakan I we they itu hanya pada watch. Tapi kalau kita pakai he she it berarti akhirannya s. Iya Oke. Miss. Oke. Jadi ini masuk pada ya verb 1 tambah es. Kemudian TV ini masuk apa? Objek. Oke, Objek Nah, Miss. every night masuk ya. Adverb of Oke, pintar. time. Adverb of time. Time. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya kita masuk pada sabar ya. Kita masuk pada kalimat negatif.
Jadi kalimat negatif ini tuh teman-teman hanya menambahkan not. Jadi rumusnya sama dengan yang ini, cuman tambah yang ini cuman tambah not saja. Nah, contohnya kayak begini. Negatif, dalam kalimat negatif juga mereka menggunakan do dan does. Kenapa dibilang do dan does? Karena do itu seperti tadi subjeknya itu yang I, we, they, sedangkan does itu untuk he, she, it. Nah, kalau kita buat kalimatnya tuh kayak begini. I do not go to school. Ini masuk subjek. Yang ini do not. Kemudian ini verb 1, dan ini adalah keterangan tempat, a verb of place. Oke. Kemudian contoh yang keduanya, kita juga bisa menggunakan dari alphabet verb, yaitu atau kata bantu, yaitu does. Dimana contoh kalimatnya the baby doesn't. Di sini Miss kasih singkat saja sama kayak gini, do not, tapi disingkat jadi doesn't. Doesn't cry loudly. Di sini sama, the baby itu subjek, doesn't ini termasuk dari to tadi, dan cry masuk dari kata verb 1, kemudian loudly. Ini masuk ke adjektif ya, karena dia berteriak, masuk pada kata sifat. Kemudian yang berikutnya, Miss, ya bagaimana? saya boleh ke toilet tidak? Boleh, silahkan. Jangan Makasih, lama ya. Miss. Oke. Kemudian kita masuk pada kalimat pertanyaan. Miss, saya juga mau ke toilet. Ayo, silahkan. Miss, satu balik. Oh, tidak Miranti, kamu Udah di ujung, Miss. boleh. Oke. Mana kamu? Oke. Kemudian untuk kalimat pertanyaan kita pindahkan. Ini juga sama dengan kalimat negatif, menggunakan do dan does, tapi kita hanya balik akan saja seperti di awal. Jadi contohnya do I go to school? Ya, apakah saya pergi ke sekolah? Nah, terus contoh yang kedua, does Lia watch TV every night? Baik, di sini karena sudah masuk ke kalimat pertanyaan, jadi kita tidak bisa menggunakan kayak tadi yang ini. Es di belakang kita sudah bisa tambahkan karena di depannya sudah ada does. Kalau di kalimat ini kan tidak ada does di depan, jadi dia punya verbnya itu ditambahkan es. Verb 1 tambah es, jadinya watches. Sedangkan ini berbeda, ini sudah masuk ke kalimat pertanyaan, jadi tidak perlu lagi tambah watches, tapi langsung ke does Lia watch TV every night? Do I go to school? Oke. Baik teman-teman, sebelum Mem lanjut pada yang berikutnya, mungkin kita bisa sama-sama ikuti Mem cara untuk membaca kalimat dari kalimat yang positif sampai negatif dan pertanyaan. I go to school. I go to school. Lia watches TV every night.
Leah watches TV every night. Kemudian I do not go to school. Go to school. I do not go to school. I do not go to school. Kemudian the baby doesn't cry loudly. The baby doesn't cry loudly. Baik, untuk kalimat pertanyaan kita balik akan ya. Do-nya di awal. Do I go to school? Do I go to school? Does Leah watch TV every night? Does Leah watch TV every night? Oke, baik. Yang terakhirnya itu kita Miss sedikit kasih contoh lagi biar teman-teman lebih paham dari kebiasaan. Pertama, habit. Untuk contohnya itu seperti seperti tadi juga. Tapi ini Miss ubah sedikit. I go to the library every morning. Oke. Kemudian ini masuk ke habit. Berarti yang dia lakukan setiap pagi itu dia jalan ke perpustakaan untuk membaca buku. Kemudian untuk faktanya, the sunrise is in the east. Jadi kalau untuk habitnya itu saya pergi ke perpustakaan setiap pagi, setiap pagi hari. Oke. Kemudian untuk faktanya dari sini tuh the sunrise in the east. Matahari selalu terbit dari timur. Oke. Baik teman-teman. Itu saja dari Miss. Baik, di sini Miss ada sedikit berikan gambar dan teman-teman mungkin bisa langsung menentukan mana yang verb dan mana yang subjek, karena materi kita tuh fokusnya pada verb dan subjek. Baik, ini gambar seorang anak menyikat gigi. Jadi I brush my teeth 2 times a day. Ini dia buat 2 kali sehari. Jadi teman-teman bisa menentukan mana yang termaksud subjek dan mana yang termaksud verb dasar. I brush my teeth 2 times a day. Coba lihat. Apanya dulu Miss yang kita tentukan? Yang tentukan itu kalian tentukan subjeknya dan juga verbnya. Oh Ya. Subjeknya I. Oke, benar sekali. Ada lagi? My, subjeknya my. Oh, Tidak, kurang tepat. I. Iya, subjeknya I. Terus verbnya coba teman-teman Verbnya perhatikan. brush. Ya. Iya, Brush itu Miss. iya. Brush, betul. Itu adalah verb dasar, menyikat gigi. Oke. Kemudian yang berikutnya, we catch the bus every day. Baik teman-teman, di sini boleh tentukan mana yang termaksud subjek dan mana yang termaksud verb. Subjeknya we. Oke. Verbnya? Catch. Oke. Jadi yang Catch di itu apa belakang Miss? catch itu mereka menaiki bus. Oh, Mereka ya naik bus.
Baru everyday itu seperti yang tadi Miss bilang karena ini masuk Every ke morning. iya. Every morning. Always, usually Always. itu lebih kayak kebiasaan mereka. Oke. Iya, Miss. Kemudian Oke, Miss. berikutnya itu I watch TV every night. Di sini mana yang termasuk subjek dan mana yang termasuk kata kerja pertama? Coba diperhatikan. I watch TV every night. Apanya yang ditentukan, Miss? Subjek dan verbnya dari kalimat ini. Subjeknya I. Ya. Verbnya watch. Verbnya Watch. Oke. Betul tidak, Miss? Iya betul betul. Tepat sekali. Itu adalah verb dasar. Verb 1. Oke. Kemudian yang terakhir I go to school every morning. subjeknya I. Ya. Verbnya go to. Go to Oke. school. Oke. Yang schoolnya nih objek ya. Schoolnya nih Oh. objek. Baru ini yang di belakang every morning itu masuk di. Period of Ya. time. Ya. Iya, tepat sekali. Oke, baik. Kita. Karena teman-teman sudah paham, kita lanjut dengan Miss kasih kalian beberapa soal dan boleh dikerjakan. Waktunya 10 menit. Miss, Mungkin sebelumnya Oh, ya. ini ke toilet. oke, silakan. Oke, langsung di Miss, ini kita kerja bagaimana? Jadi oh iya, sebelum Miss bagi, oke, terima Miss, saya kasih. mau lebih sick, Miss. Oke, oke baik, karena waktu kita waktu istirahat sudah mulai cepat, jadi mungkin Miss kasih ini sebagai pekerjaan rumah saja. Nanti teman-teman setelah kerjakan baru kumpul di pertemuan berikutnya. Oke, Miss. Jadi Sore kita punya sabar PR. sebelum Miss kasih kalian tugas. Baik, di sini ada petunjuk di mana di exercise atau latihan pertama itu kalian bisa memilih kalimat kalimat tidak mana yang benar dari kata mana yang benar dari antara pilihan ganda ini. Kemudian di halaman yang berikutnya, lembar kedua, teman-teman translate beberapa kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Oke, Miss. Oke, baik. Miss langsung saja bagi ya, langsung diteruskan ke teman-teman. Oke, Miss. Oke. Miss, ini PR ya? Iya, PR karena waktu kita terbatas. Sore. Sudah mau istirahat. Sore. Oke. Baik, Miss cukupkan hari ini pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan semoga apa yang Miss sudah ajarkan teman-teman bisa jadikan sebagai bekal untuk masa depan nanti. Dan sekian pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Miss. Stand up. Teman-teman, sebelum Miss mengakhiri boleh untuk mengaksen satu-satu karena Miss harus mengisi data-data kalian. Sit down. Oke, sabar. Natalia,